Mbak Kathleen. Selamat pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Nah, sekarang hari ini adalah pertemuan kita yang keempat ya, minggu keempat. Sekarang Ibu mau presensi kehadirannya Mbak Kathleen. Hadir ya, jadi hari ini sama minggu-minggu yang lalu itu Mbak Kathleen itu masuk terus. Nah, setelah itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Nah, hari ini Ibu akan memberikan sedikit motivasi tentang belajar, yaitu tuntunlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena apa? Ilmu itu sangat bermanfaat untuk diri kita, untuk kedepannya. Karena apa? Ilmu dan juga wawasan itu sangat penting untuk kita kedepannya. Seperti itu ya. Jadi kita harus semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai KD yang minggu lalu ya, yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan bacakan kembali, yaitu KD 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, kemarin kan Ibu sudah menyebutkan 2 indikator ya, yaitu menyimpulkan tokoh dan latar dalam cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Nah, yang kedua, mempresentasikan hasil tulisan atau karya siswa. Ibu akan membagikan contoh ceritanya terlebih dahulu ya, yang seperti yang kemarin itu kan sama. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, Mbak Kathleen masih ingat nggak apa sih pengertian dari tokoh dan latar itu apa? Masih. Coba tolong disebutkan atau diartikan apa? Tokoh adalah pelaku atau orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia tetapi dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Yang kedua, latar. Latar cerita adalah sesuatu keadaan yang melingkupi pelaku dalam sebuah cerita. Yang ketiga. Nah, bagus. Jadi, Ibu ulangi lagi ya. Mengenai tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang mengalami peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Nah, pada umumnya tokoh berwujud manusia, tapi kadang juga bisa berwujud binatang atau juga benda, tapi yang bisa diinsankan. Nah, berdasarkan sifatnya, tokoh dapat dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah protagonis, yang kedua ada antagonis, yang ketiga ada tritagonis. Nah, di sini protagonis adalah tokoh yang membawakan perwatakan positif atau menyampaikan nilai-nilai positif. Yang kedua antagonis yaitu tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif. Nah, sedangkan yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Berdasarkan fungsi tokoh dalam cerita dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh sentral, yaitu tokoh yang memegang peran utama. Yang kedua adalah tokoh bawahan, yaitu tokoh yang tidak sentral kedudukannya di dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama. Penokohan adalah penyajian watak dan cerita tokoh. Nah, selanjutnya ada latar. Nah, di sini latar adalah sesuatu keadaan yang melingkupi pelaku atau sebuah cerita. Nah, di sini latar itu terdiri dari latar tempat, yaitu menggambarkan lokasi cerita, dan latar waktu untuk memberi info kapan terjadinya peristiwa. Seperti itu ya. Nah, tadi kan Ibu kan sudah memberikan sedikit penjelasan mengenai pembelajaran minggu lalu juga. Nah, sekarang Ibu minta Mbak Kathleen untuk mengerjakan pertanyaan dari contoh teks fantasi yang Ibu berikan kemarin ya. Ya, silakan Ibu kasih waktu ya. Silakan dikerjakan. Oke, sekarang tolong sebutkan tokoh yang ada di dalam cerita fantasi. Tokoh yang ada di dalam cerita fantasi adalah yang pertama Wis, kurcaci wanita, ibu tua, adik, kakak, dan kakek. Ya, benar. Nah, selanjutnya tolong berikan bukti watak tokoh dalam cerita fantasi. Bukti dari watak tokoh Wis
adalah sikap suka menolong. Serta buktinya ya, Mbak. Iya. Wis bertemu seorang ibu tua yang sakit asma. Wis jatuh kasihan. Kemudian ia mengambil belimbing merah dari tasnya dan diberikan kepada ibu tua tersebut. Ya, benar. Selanjutnya yang kurcaci wanita. Kurcaci wanita peduli dengan kesehatan dan kecantikan. Buktinya, belimbing putih sering dipesan kurcaci wanita untuk mempercantik wajah dan tubuh. Kemudian, ibu tua tidak lupa berterima kasih atas kebaikan orang lain. Buktinya, ibu tua lalu mengucapkan terima kasih kepada Wis. Adik bertanggung pada sang kakak. "Aduh, sakit perutku, Kak," kata anak laki-laki sambil meringis kesakitan memegang perutnya. Kakak perhatian pada adiknya. Sakit sekali, Adik. Dan yang kakek mau berterima kasih pada orang yang berbuat baik pada dirinya. "Terima kasih, sekarang saya jadi tahu jalan pulang ke rumah," kata kakek senang. Bagus. Nah, sebutkan latar dalam cerita fantasi. Apa Mbak Kathleen? Latar tempatnya hutan Morin. Ya. Terus buktinya? Wis yang kurcaci panggil penggali sumur memiliki sebatang pohon belimbing ajaib di rumahnya di tengah hutan Morin. Nah, bagus. Mengenai kesimpulan pada pagi hari ini adalah hari ini Mbak Kathleen sudah belajar mengenai menyimpulkan tokoh dan juga latar yang ada di dalam cerita fantasi ya. Dan juga Mbak Kathleen sudah bisa memberikan bukti dalam cerita fantasi yang sudah dibaca tadi. Nah, setelah itu, karena ini pembelajaran atau pertemuan kita yang terakhir ya, jadi terima kasih banyak karena sudah mau belajar hari-hari ini dan juga minggu-minggu yang lalu. Apabila Mbak Kathleen ada yang ingin ditanyakan, semisal di suatu saat nanti ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu, tolong ditanyakan, tidak apa-apa, Ibu akan jawab. Ya. Nah, sekarang Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.